Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan kali ini saya akan berbagi tutorial lagi bagaimana caranya untuk merawat pot supaya awet dan tidak cepat rusak. Bagaimana caranya merawatnya dengan baik dan benar ya. Tapi maaf ini agak berantakan ya, karena ini tempat biasa saya servis pot yang rusak. Orang-orang biasanya nyervis ke sini. Ada beberapa yang jadi, ada juga beberapa yang nggak jadi karena parah ya. Ini beberapa udah ada yang udah jadi cuman belum diambil, dan udah diambil juga sebagian. Dan ada juga yang belum saya perbaiki, saya sentuh. Dan sorry juga buat teman-teman semuanya, kemarin nggak pernah ngupload video lagi karena kayak saya kena penalti dari YouTube, nggak tahu kenapa. Ya memang salahnya sih salah upload video sih. Jadi video itu lucu, cuman gimana ya, udah saya edit juga sih videonya, itu lucu, cuman tujuannya cuma buat menghibur aja. Jadi di sana video itu masih ya sekitaran asap-asap gitulah, ada yang vape sama rokok gitu kan. Cuman gimana ya, udah saya edit, sudah saya masukin sound juga, tapi tetap aja ke detect kayak copyright gitulah. Dan akhirnya finally saya dikenakan penalti, nggak bisa ngupload video selama beberapa minggu men. Aduh, kesel juga sama YouTube ya. So, tapi sekarang ini adalah mungkin video pertama setelah, ya bukan mungkin, ini memang video pertama setelah penalti itu. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like teman-teman ya, karena mungkin di sebagian video saya kebanyakan yang komen daripada yang like. Jangan lupa di like ya teman-teman. Dan yang baru lihat atau yang baru mampir silahkan di subscribe juga ya. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya, let's go. Oke, yang pertama adalah saya contohkan di sini dulu guys ya. Jadi ini ada beberapa, ini juga kalibun ini diservis tapi udah jadi ya. Jadi yang pertama yang harus teman-teman lakukan itu adalah jaga kebersihannya. Jagalah kebersihan, karena sebagian itu ya, karena kebersihan itu sebagian daripada iman gitu kan. Jadi begitu juga dengan yang ini, kalau nggak dijaga kebersihannya dia bakalan ngambek, dia bakalan rusak guys. Jadi rajin-rajin dibersihkan, itu paling penting itu kebersihannya untuk pot ya, setiap pot apapun itu. Karena gini, semakin sering kita pakai ataupun jarang, taruhlah kita jarang pakai, tetap akan ada uap yang di sini nih, bekas kita isep-isep gitu kan. Kadang ada yang ditiup juga, bukan vape padahal ditiup, tapi aduh gimana tuh. Di sini nih, di dalam nih. Ini rajin-rajin dibersihkan pakai tisu. Jadi kalau udah rajin dibersihkan, insya Allah itu bakalan awet guys, yakin saya. Karena ini buktinya, ini punya saya. Nah, ini lebih lama dibandingkan yang ini sama yang ini. Tapi kenapa dia cepat rusak atau duluan dia rusak daripada ini? Karena perawatannya nggak bener. Jadi intinya jangan sampai tidak dibersihkan ya. Rajin-rajin dibersihkan yang bagian dalamnya ini. Walaupun kita jarang pakai ya, apalagi kalau kita jarang pakai, buka aja ini cartridge-nya biar awet. Istilahnya kalau rehat gitu kan beberapa minggu, kalau nggak dipakai lepas aja, dicopot aja ininya, cartridge-nya, biar untuk meminimalisir kerusakan yang ada di dalamnya. Jadi di pot apapun itu pasti ada leakingnya, yakin saya itu. Karena leaking itu penyebabnya salah satunya adalah, atau bocor itu ya, itu bahasa vape-nya itu leaking, bocor atau rembes. Salah satu penyebabnya adalah coilnya terutama, apalagi yang kalibun ya, kalibun GK2 atau kalibun yang manapun, seri apapun, penyebabnya adalah coil salah satunya. Kalau nggak coil pasti cartridge-nya. Karena ada sebagian memang bukannya produk gagal sih, memang ada yang karet seal-nya yang di dalamnya agak longgar, jadinya untuk kemungkinan rembesnya itu, leakingnya itu besar. Jadi beberapa ya, bukan gagal sih, cuman gimana ya bahasanya, kalau ini pas nih. Karena kalau kalibun udah berapa bulan saya pakai, udah lama, jadi saya tahu bagaimana seluk-beluknya. Dan beberapa pot juga sama sebenarnya masalahnya. Oke, itu untuk perawatannya. Kalau masalah pot mudah sekali perawatannya, rajin-rajin saja dibersihkan, itu kuncinya.
Kalau udah rajin dibersihkan kemudian udah rusak, ya mungkin itu jatuh mungkin kan, atau gimana, atau device-nya memang bermasalah. Tapi intinya kalau rajin dibersihkan udah kelar, pasti awet kayak punya saya ini, nggak rusak-rusak, kecuali dibanting-banting pasti rusak. Jadi itu. Dan kemudian untuk apa ya, kemudian selanjutnya untuk perawatan yang selanjutnya adalah coil. Coilnya ini banyak yang di kolom komentar juga banyak sekali pertanyaan atau komentar di video-video saya, cuman nggak sempat saya balas satu-satu. Jadi mungkin ada yang bertanya masalah gimana caranya untuk supaya coilnya nggak cepat gosong. Oke, jadi gini ya teman-teman. Jadi setiap pot itu atau cartridge itu mempunyai batasan-batasan. Biasanya ada nih ditaruh di sini garis gitu kan. Jadi di situ kalau kita mau awet, jangan sampai melebihi garis yang sudah ditentukan batas untuk mengisi liquidnya mengisi ulang liquidnya gitu maksudnya. Kalau sudah melewati batas dan kita tetap apalagi sampai kering, jangankan seminggu coilnya, 2 hari sehari pun bakalan udah gosong rasanya gitu. Itu salah satunya ya cara perawatan coilnya. Kalau Calibun ini kan OHM-nya 0,8 yang paling rendah nih. Gak boleh main di freebase katanya ya. Cuman saya kadang-kadang malah mainnya di freebase terus, karena yang satu penyebabnya stok liquid habis, yang Saltnik sama pot friendly ya, itu biasanya ya udah saya pakai freebase aja daripada nggak ada di sep-sep gitu kan. Jadi tipe-tipe orang ngepot nih ada yang memang untuk kebutuhan, ada untuk yang gaya, ada yang untuk menggantikan rokok katanya, kemudian ada untuk yang gaya. Kalau yang untuk gaya-gayaan sih terserah mereka. Kalau 0,8 mau pakai freebase juga nggak masalah gitu kan, apalagi yang pakai sesuainya yang pakai pot friendly itu lebih baik. Cuman ada kategori orang yang memang tenggorokannya nggak sebaja gitu, yang tahan dengan nikotin tinggi, ya udah main freebase aja nggak masalah. Karena memang aturannya katanya 0,6 itu standar dari Vaporista seluruh Indonesia katanya gitu kan. 0,6 itu udah baru bisa main freebase gitu katanya. Tapi kalau menurut saya sih fine-fine aja sih main freebase nih 0,8, nggak masalah sih kalau menurut saya ya. Dan tapi jangan liquidnya ya, lihat VG-PG-nya juga gitu kan, jangan sampai yang main di VG-PG 70 30 gituan lah kalau bisa. Karena pot friendly itu kan VG-PG-nya 50 nih, tapi kalau bisa sih yang 60 40 lah minimal kalau mau main freebase di 0,8 itu. Contohnya kayak ini nih. Nah, ada orang main ini VG-PG-nya 60 40. Saya sering pakai di sini kalau liquid Saltnik sama pot friendly-nya habis gitu kan. Jadi itu bagaimana cara merawatnya teman-teman. Insya Allah kalau sudah diterapin hal seperti itu awet kok, nggak bakalan rusak kayak ini nih. Nggak pernah ada masalah kalau pot saya ini. Udah berapa bulan ini nemenin saya nih, nggak pernah ada masalah yang namanya. Kalau leaking sih sering, cuman kan itu normal kalau leaking di semua pot atau ayo leaking itu normal leaking itu, karena ada tarikan dan hembusan gitu kan, ditarik, dihisap, dihisap kemudian ditiup gitu kan. Jadi itu yang menyebabkan leaking. Itu nggak masalah kalau menurut saya, itu normal saja. Intinya perawatannya tetap rajin-rajin dibersihkan, nggak jadi masalah kok yang leaking itu, kecuali memang leakingnya itu parah. Seperti contohnya yang ini nih, yang ini nih, ini leakingnya parah nih, bahkan hampir sampai ini hampir nggak bisa diperbaiki kemarin, cuman udah bisa nih saya ini servis, belum diambil tapi sama orangnya. Jadi ya seperti yang tutorial yang saya buat itu, kalau memang tidak bisa keluar asap cobain ganti coil, kalau nggak bisa coil ganti cartridge-nya, kalau nggak bisa ya udah mungkin itu device-nya yang bermasalah. Karena itu saya ngomong seperti ini karena pengalaman servis beberapa pot atau ayo gitu kan. Contohnya yang ini nih, banyak sih kalau mau contoh-contoh banyak sih di sini yang sebagian udah diambil sih sama orangnya, udah berapa saya servis.
potnya udah jadi, alhamdulillah bisa jadi, tapi hanya beberapa yang nggak bisa jadi. Itu udah parah sih kalau nggak bisa jadi, udah merembes ke mesinnya, ke chipsetnya, itu udah nggak ada ini. Bisa aja di solder mensor, cuman alas gitu kan, agak ribet kalau sudah gitu. Ya udah ikhlaskan saja, itu beli baru aja dah gitu. Kalau mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ya kalau memang ada komen yang belum saya balas, saya mohon maaf, karena ya banyak komennya ratusan gitu kan. So mungkin itu saja untuk kali ini. Kalau ada pertanyaan ya silahkan lontarkan di kolom komentar. Kalau sempat saya balas, saya akan balas ya. Semoga tidak ketindih juga, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. So mungkin hanya itu untuk tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like ya teman-teman. Oke. Dan yang baru mampir silahkan subscribe juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.